Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Irfan di dalam Ngawangkong. Apa kabar para insan merdeka belajar? Semoga tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkahi. Kali ini kita lanjutkan pembahasan kita di dalam artificial intelligence. Hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang green roots. Mungkin kita boleh kasih judul kecil atau judul tambahan Sustainable Materials for Modern Infrastructure. Para insan mereka belajar, bayangkan sejenak. Setiap kali kita melintasi jalan raya yang mulus, jarang sekali kita berpikir tentang apa yang terkandung di bawah roda kendaraan kita. Jalan itu seakan netral, tak berbahaya. Namun mesti kita sadari, jalan raya adalah salah satu sumber emisi karbon terbesar yang jarang kita bicarakan. Hari ini mari kita membuka mata pada sebuah pertanyaan sederhana, namun sangat mendesak. Bisakah jalan kita menjadi hijau? Mungkin sebagian mengatakan tinggal cat saja dengan warna hijau. Atau tinggal kita tumbuhi rumput? Atau seperti apa? Yuk kita diskusikan. Jalan tentunya menjadi sebuah bahan diskusi yang boleh dikatakan menjadi permasalahan tersendiri di saat ini. Dulu barangkali jalan merupakan idaman bagi semua insan di dunia ini. Bagi seluruh komunitas, bagi seluruh bangsa, jalan itu menjadi pembuka ketertutupan, menjadi penyambung keterputusan, menjadi pembuka cakrawala, menjadi bahan untuk percepatan ekonomi dan seterusnya. Namun saat ini jalan kemudian juga menjadi beberapa permasalahan. Setiap kilometer jalan yang dibangun dengan aspal atau beton tradisional tentu akan menghasilkan jejak karbon yang sangat besar. Sebagai contoh, produksi aspal dan semen itu telah menyumbang jutaan ton karbon dioksida ke atmosfer secara langsung setiap tahunnya. Begitu juga dengan aktivitas kuari, penggalian batu dan pasir, penggalian material lainnya telah menggerus alam, merusak habitat, dan pasti menipiskan sumber daya. Saat ini permintaan infrastruktur terutama seperti di negara sedang maju atau negara telah berkembang seperti Indonesia. Permintaan infrastruktur modern sangat cepat. Dampak ini justru semakin membuat kerusakan alam semakin cepat dan semakin masif. Kita tidak lagi bisa menjalankan business as usual. Jalan bukan sekadar infrastruktur, melainkan cerminan pilihan kita terhadap masa depan planet ini. Apabila kita terus berdiskusi tentang kerusakan, tentu tidak akan ada habisnya. Biarlah kerusakan alam ini menjadi diskusi untuk orang yang ahli di dalam lingkungan. Kita yang sering berdiskusi tentang transportasi tentu juga harus memikirkan agar transportasi yang kita sama-sama bangun, yang kita sama-sama kembangkan tidak turut menambah beban untuk para aktivis, untuk para pemerhati, dan untuk kita semua yang peduli dengan lingkungan. Kita juga harus sedikit berbangga, kalau benar nih ya, kalau betul kita cukup konsen di dalam pengembangan jalan hijau ini. Karena sebenarnya di dalam perkembangan research, di dalam bidang jalan, banyak hal yang cukup membahagiakan tentunya. Beberapa hal yang bisa kita diskusikan kali ini misalnya di dalam beberapa pengembangan sains menawarkan pengembangan jalan baru. Sebut saja plastik dan karet daur ulang. Saat ini bisa dicampur ke dalam aspal, mengubah sampah menjadi permukaan jalan yang lebih kuat.
atau bisa juga kita sebut biobinders dan geopolimer. Pengembangan teknologi ini mulai menggantikan bahan berbasis minyak bumi, mengurangi ketergantungan kita pada sumber energi fosil. Bahkan ada beton yang mampu menyembuhkan retaknya sendiri, serta perkerasan permeable yang memungkinkan air hujan meresap, mengurangi banjir kota. Tentu saja para insan Merdeka Belajar, teknologi-teknologi ini belum begitu masif dan belum bisa digunakan secara massal dan secara mudah. Masih banyak riset-riset, masih banyak pengembangan implementasi yang harus kita kejar terus. Sehingga saya sendiri menyarankan terhadap diri saya sendiri dan para insan Merdeka Belajar di sini untuk terus mengembangkan keilmuan tanpa bosan. Kita jangan merasa lelah bahwa semua sudah selesai. Mari kita sama-sama terus mempelajari hal ini. Karena inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa jalan masa depan tidak hanya harus kuat, tapi juga harus cerdas dan harus berkelanjutan. Kita yang berada biasa di perguruan tinggi atau di lembaga pengembangan dan inovasi sangat biasa bertemu dengan alat-alat dan material di laboratorium. Mungkin sudah saatnya kita mengambil istilah from lab to line, real world innovation. Ini tentu bukan sekedar teori di dalam laboratorium. Kita mungkin bisa melirik sejenak ke rekan-rekan kita di Belanda. Ada jalan dari plastik daur ulang telah teruji dan telah dibuktikan jauh lebih ringan serta lebih cepat dipasang. Bahkan di negara yang dekat dari kita di India, jalan plastik ini telah membentang ribuan kilometer yang terbukti tahan panas dan tahan terhadap lalu lintas padat. Oke lah, kalau di negara besar dan maju seperti Amerika Serikat serta Eropa, proyek slab healing konkret misalnya mulai digunakan untuk memperpanjang umur jalan hingga puluhan tahun. Walaupun faktanya di kita, MDP kita mengatakan rigid pavement ini atau jalan kaku ini harus mampu bertahan selama 40 tahun, tapi fakta yang ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk mencapai umur rencana tersebut. Barangkali dengan self healing ini bisa memungkinkan jalan kita bertahan lebih banyak. Fakta menariknya, jalan hijau tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga lebih tahan lama dan lebih ekonomis dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi kalau ada mitos bahwa jalan berkelanjutan itu mahal atau rapuh, mestinya sudah terbantahkan. Karena semua sangat tergantung bagaimana kita memposisikan smart dan green ini di posisi mana. Kalau kita bicara jangka pendek, mungkin saja research untuk menciptakan jalan yang berwawasan lingkungan, jalan yang berkelanjutan, dan ramah terhadap alam, barangkali mahal kalau kita ngelihat biaya researchnya. Tapi kalau kita menghitung life cost cycle-nya, kita bisa pastikan itu lebih hemat dan lebih ekonomis. Sehingga diskusi lanjutannya kita harus memiliki perkerasan jalan yang smart atau yang cerdas. The Smart Pavement Revolution. Bayangkan jika jalan ini bisa berbicara pada kita. Mereka akan mengatakan, dengan sensor IoT, jalan bisa memberitahu kondisi yang retak, lokasi genangan, bahkan pola beban kendaraan yang berlebih. Dengan teknologi panel surya di permukaan jalan, jalan akan mengatakan ke kita, infrastruktur tidak lagi sekedar diam, melainkan bisa menjadi sumber energi bersih. Atau jalan mungkin bisa berbicara kepada kita tentang living roads, jalan yang adaptif
bisa menyesuaikan diri terhadap suhu, lalu lintas, atau bahkan cuaca ekstrim. Inilah revolusi yang mengubah jalan raya dari sekedar jalan transportasi menjadi ekosistem yang cerdas. Yuk kita sedikit beranjak diskusinya, bagaimana pavement masa depan. You roll and next step. Pertanyaannya adalah, kita bicara banyak, kita diskusi berulang-ulang, kemudian menjadi sebuah pertanyaan, apa sebenarnya peran kita? Mungkin kita bisa diskusi dan kita bisa pisahkan. Pertama adalah kebijakan publik dan permintaan konsumen kini mendorong percepatan pembangunan infrastruktur hijau. Kebijakan publik dan permintaan konsumen ini tentu harus kita lihat. Konsumen yang mana? Kebijakan publik yang mana? Apakah sudah mempertemukan tentang kebutuhan ini dan sudah diterjemahkan di dalam kebijakan itu sendiri? Kalau belum, bagi rekan-rekan, bagi para insan mereka belajar yang bergerak dalam bidang tersebut, yuk mari kita segera bumikan kebijakan-kebijakan terhadap permintaan tersebut. Yang kedua, kalau kita, para insan mereka belajar ini ada di bidang research, mahasiswa, ataupun industri, maka peluang karir di bidang rekayasa sipil berkelanjutan sangat terbuka. Tadi kita sudah lihat hampir di semua negara, terutama di negara-negara maju, bahwa implementasi jalan berkelanjutan ini bukan sekedar bahan diskusi, tapi sudah menjadi implementasi yang menyeluruh dan masif. Dan yang terpenting, kita paham bahwa kita semua bisa menjadi agen perubahan dengan mendukung kebijakan yang berkelanjutan serta menyuarakan pilihan infrastruktur yang lebih hijau di dalam komunitas kita. Jadi siapapun kita, pemegang kebijakan, pasar, industri, peneliti, bahkan mahasiswa, kita sudah mulai bisa dari diri sendiri menyuarakan, menciptakan, mengembangkan, menetapkan, atau bahkan sekedar peduli bahwa jalan yang kita gunakan, jalan yang kita bangun, jalan yang kita rencanakan harus berwawasan lingkungan, harus melihat situasi potensi alam ke depannya. Jangan pernah berpikir kita, galian batu masih banyak, pasir laut masih ada, sungai masih mengalir, dan aspal masih berlimpah. Kalau kita hanya berpikir tersebut, maka niscaya ketersediaan itu segera akan hilang. Para insan mereka belajar. Sebagai penutup, saya harus mengatakan, jalan adalah nadi peradaban. Tapi apakah nadi itu akan terus berdetak sambil menguras bumi? Atau justru menjadi aliran kehidupan yang berkelanjutan? Pilihan ada di tangan kita. Mari kita paving the future. Membangun jalan yang bukan hanya menghubungkan kota, tetapi juga menghubungkan manusia dengan masa depan yang lebih hijau. Para insan mereka belajar. Kita tidak boleh berhenti di dalam melakukan diskusi. Diskusi kita buat produktif dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk siapa? Untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.